Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik ya terkait dengan bantahan dari PDIP bahwa suami Puan Maharani terlibat kasus BTS Bakti Kominfo ya. Ini bantahannya bahwa apa yang selama ini beredar nama-nama yang menerima gratifikasi begitu kan ya, dianggap terlibat korupsi BTS Bakti Kominfo, dan nyanyian si Johnny G. Plate ini masih ditunggu begitu ya. Tetapi ini menarik begitu kan. Kita melihat bahwa realitas di berbagai media sosial bahwa ada nama-nama ya Puan Maharani ya, maaf ya suami dari Puan Maharani, terus kemudian ada Hasto dan sebagainya begitu. Dan inilah PDIP akan bantahan ya, bantah suami Puan Maharani terlibat kasus BTS Bakti Kominfo. Mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini ya, PDIP bantah suami Puan Maharani terlibat kasus korupsi BTS Kominfo ya. Ini kan sudah jelas bantahannya begitu kan ya. Suami Puan kerja di mana? Ini para netizen yang saya bacakan begitu ya. Ya, mungkin semua ini ada niat dari keberanian dari Kejaksaan atau KPK untuk memeriksa suami Puan. Kalau bantahan dari PDIP itu sudah biasa karena dia membela diri. Rakyat tidak pernah tahu kalau yang maling uang negara, KPK ya Kejaksaan harus bertindak ya. Yang namanya korupsi itu siapapun kita harus harus periksa begitu. Tetapi kan ini kan sudah ada bantahan sebenarnya. Artinya apa? Artinya selama ini berarti tidak ada ya uang yang mengalir ke situ begitu kan. Tetapi kita lihat saja nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate begitu. Sampai sekarang kan masih ditahan si Johnny G. Plate 20 hari ke depan begitu ya. Belum ada nyanyian-nyanyian itu, tapi masyarakat sudah menunggu hari ini. Ada katanya tokoh nasional dan sebagainya begitu kan. Bahkan di bantahan begini tidak profesional bagi partai sebesar PDIP. Ayo perkarakan. Wah, banyak sekali pro dan kontra. Tetapi kami memberikan edukasi begini. Ketika nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate itu sudah clear di situ siapa yang terlibat, baru kita ya memberikan satu statement begitu kan. Tetapi sampai hari ini kan masih banyak yang dibantah oleh PDIP yang kemudian ya nama-nama itu kan tidak ada, tidak terlibat misalnya begitu ya. Tidak terlibat di situ. Ngapain kita harus sana sini katanya begitu kan. Ya karena ini adalah omongan spekulasi dari orang ke orang begitu ya. Tidak tahu realnya. Maka saya katakan dari sejak kemarin, kalau bukan dari Johnny G. Plate, ngapain kita harus percaya itu begitu kan? Kayak kira-kira seperti itu begitu. Di mana-mana juga yang namanya ini nggak pernah ya ngaku, selalu ngeles, hanya partai-partai yang tidak bisa bagus menurutnya. Ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan. Karena begini, untuk mentersangkakan orang itu sudah biasanya harus punya dua alat bukti ya. Alat buktinya apa, bahkan rekamannya jejak apa, ada apa misalnya disadap pakai apa dan sebagainya begitu kan. Itu kan harus tidak mudah untuk mentersangkakan orang begitu kan, kecuali bersifat politis di situ begitu ya. Semua orang kalau lagi berkuasa dan bisa nekan pejabat hukum bisa berkelit tidak terlibat. Mana ada maling yang ngaku, yang udah maling teriak maling. Ini banyak sekali kritikan dari netizen, padahal itu sudah dibantah oleh PDIP begitu ya. Jadi kami memberikan edukasi begini, siapapun orangnya kita harus berpatokan pada hukum ya. Kita harus berpatokan pada dua alat bukti. Inilah yang kemudian dua alat bukti inilah yang kemudian kalau cukup ya segera ditangkap begitu. Kalau tidak cukup ngapain begitu kan. Seperti kasus Pak Ganjar, kan dia ada yang berspekulasi dari novel Baswedan ya. Dia kan tidak cukup bukti, ngapain kita harus mentersangkakan orang, kan begitu. Itu dari pengakuan dari novel Baswedan dari KPK sendiri pada waktu itu begitu ya. Jadi artinya selama ini bisa saja dua alat bukti itu penuhi dulu begitu kan ya. Karena memang nanti pasti BPK akan mengaudit aliran kemana uangnya. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, PDIP bantah suami Puan Maharani terlibat kasus korupsi BTS Bakti Kominfo ya. Ini dikutip dari tv1news.com ya. PDIP Perjuangan membantah kabar soal dugaan suami Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Happy Harsono atau Hapsoro Sukmono Hadi ya,
terlibat korupsi BTS Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo. Sekjen PDP Hasto Kristianto mengatakan informasi yang beredar soal dugaan keterlibatan suami Puan dalam korupsi BTS Bakti Kominfo itu tidaklah benar. Bahwa jadi kami melakukan pelurusan bahwa hal itu tersebut sama sekali tidak benar. Tegas Hasto di kantor DPP PDP Jakarta. Ini Hasto yang mengatakan seperti itu begitu ya. Bahkan menurutnya anggaran proyek BTS Bakti Kominfo kewenangan berada di tangan Kominfo, sedangkan Happy Harsono tak memiliki kaitannya. Bahkan korupsi adalah korupsi dan itu dimulai dari siapa yang memegang mandat, pemegang kewenangan atas pengguna anggaran, yaitu adalah Kominfo. Dia menjelaskan partai yang tidak pernah membuat kebijakan yang bertentangan dengan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi. Inilah kemudian nyanyian-nyanyian seperti ini kita harus tahu siapa mereka begitu ya. Kita tunggu saja dari nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate bagaimana nanti begitu ya. Karena pada hakikatnya si Johnny G. Plate hari ini masih ada kuasa hukumnya di situ begitu ya. Artinya selama ini bahwa apa yang dilakukan si Johnny G. Plate ini masih ditunggu hari ini begitu, rekamannya, terus kemudian nyanyian-nyanyiannya, siapa yang terlibat di situ begitu, apakah aliran dana itu masuk ke 3 partai katanya yang sudah disebutkan dari sana sini begitu ya. Ini harus kita lakukan itu begitu ya. Dan bahkan Pak Mahfud sendiri mengatakan ketika ada gosip politik yang mengatakan bahwa dananya akan mengalir ke 3 partai. Artinya ini dianggap sebagai gosip begitu ya. Ya seharusnya bahkan Mahfud ini mengatakan lapor kepada presiden begitu. Seharusnya kan lapor kepada KPK biar ditindak siapa mereka begitu kan. Biar ditelusuri dulu begitu kan. Jadi artinya kita tahu bahwa inilah politik kita begitu ya. Inilah demokrasi kita begitu. Jadi kalau semisal nanti nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate ini menunjukkan ke arah siapa tokoh nasional, wah ini semakin seru begitu kan dalam dunia persilatan begitu. Jadi berbagai isu tersebut sama sekali tidak benar. Imbuhnya Hasto juga menyinggung ikhwal kader PDP yang pernah terlibat kasus korupsi. Dia menyebut internal partai kemudian langsung mengambil sikap dengan melakukan pembenahan. Kemudian partai melakukan upaya melihat ke dalam untuk melakukan pembenahan dalam seluruh aspek kehidupan kepartaian yang memang didedikasi untuk rakyat, bangsa dan negara ya. Sebelumnya akun Twitter The Match It's Back yang mengunggah sebuah video soal pengungkapan kasus korupsi Menara BTS Kominfo. Dalam video tersebut terdapat nama-nama yang disebut turut tersebut tersangkut kasus korupsi BTS Kominfo, salah satunya suami dari kader PDP yang menjabat sebagai ketua DPR Puan Maharani ya. Ini artinya apa? Artinya selama ini kan masih bersifat tuduhan begitu ya, dugaan bersifat dugaan begitu kan yang terlibat nama-nama yang beredar itu begitu. Tapi kan PDP kan sudah membantah hari ini bahwa tidak terlibat di situ. Tetapi yang paling kuat sekali adalah nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate ini begitu. Bagaimana jadinya nanti begitu ketika ada orang yang kemudian disebutkan di situ entah dari partai si A, si B dan si C begitu kan. Ini kita harus terima dan kita buktikan apa aja begitu kan. Ini masih mempelajari mungkin bagaimana cara nyanyian-nyanyian itu bisa terdapat di situ begitu ya. Dan dengan bukti yang ada begitu kan. Percuma nyanyian-nyanyian si Johnny G. Plate lalu kemudian menikmati 8 triliun sendirinya. Saya kira tidak mungkin. 8 triliun itu banyak, bayangkan begitu kan. Pasti ada si A, si B dan si C begitu. Kita sungguh saja berapa orang yang akan terlibat di situ begitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali begitu kan. Jadi tuduhan-tuduhan selama ini yang beredar di berbagai WA nama-nama orang itu karena ada bantahan dari Hasto karena tidak benar begitu, dan bahkan disebut di sana ada Hasto juga begitu. Jadi ini menarik begitu, masyarakat yang mudah terpercaya itu di situ dijadikan sebagai bentuk awal rujukan di situ begitu kan. Tapi kita lihat saja perkembangan politik ke depan ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.